Salam sehat dan salam shalom untuk kita sekalian. Kembali lagi bersama dengan saya dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Nah, kali ini kita akan mencoba lebih dalam lagi pengetahuan umum di dalam Gereja Katolik, yakni khususnya tema yang mau kita bahas, yakni sumber iman Katolik. Nah, sumber iman Katolik ini ada 3. Yang pertama itu tradisi. Nanti tradisi suci, nanti pembahasannya kita buat, kita dengar nanti di penjelasan. Lalu kemudian kitab suci, lalu yang terakhir magisterium. Oke. Nah, pada pembelajaran kali ini kompetensi yang mau kita capai yakni memahami sumber iman Katolik yang terdiri dari kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Lalu kemudian kita nanti mau buat aktivitas, misalnya membuat doa, atau membuat rangkuman, atau puisi tentang sumber iman Katolik. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini juga sangat singkat dan sangat jelas, dan mau kita jalankan pun nanti akan mudah, yakni kita mampu memahami sumber iman Katolik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran kita dengan doa pembukaan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kembali kami bersyukur padamu ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu dan berkat-Mu kepada kami hingga pada saat ini kami dapat kembali bertemu di pembelajaran kami ini dimanapun kami berada ya Tuhan. Semoga pembelajaran daring kali ini dapat kami masukkan ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga nantinya dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita mulai pembelajaran kita. Sebagai pengantar, sumber iman dalam Gereja Katolik ada 3. Tradisi, lalu kemudian kitab suci, atau sering kita sebut juga Alkitab. Sama itu, Alkitab. Al itu kudus, kitab yang kudus, jadi kitab suci. Lalu yang ketiga itu magisterium, dari bahasa Latin magister, itu mengajar. Magisterium itu berarti pengajaran. Oke. Ketiga sumber iman ini memiliki hubungan satu dengan yang lain, sehingga pentinglah untuk memahami ketiganya dengan baik. Pelajaran kali ini kita akan membahas satu persatu ketiga sumber iman tersebut. Nah, langsung saja kita ke pembahasan kita, yaitu yang pertama, tradisi. Nah, kita lihat ada di sini gambar, lihat itu gambar tradisi. Ya, gitulah kira-kira tradisi itu yang ada di dalam gereja. Tradisi sebelumnya. Nah, selama hidupnya Yesus Kristus tidak pernah menuliskan sebuah buku. Ia menyampaikan ajarannya dengan lisan dan perbuatannya yang kemudian diteruskan oleh para rasul. Supaya pesan Injil ini dapat sampai atau dapat diturunkan secara utuh dan hidup di dalam gereja, para rasul menunjuk para uskup untuk menggantikan mereka dan menyerahkan kepada mereka kedudukan untuk mengajar. Nah, penerusan ajaran inilah yang terjadi di bawah kuasa Roh Kudus, dan inilah yang disebut sebagai tradisi suci. Tradisi suci adalah ajaran yang berasal dari para rasul yang meneruskan apa yang mereka terima dari ajaran teladan Yesus dan juga bimbingan Roh Kudus. Nah, oleh para rasul disalurkan seutuhnya kepada para pengganti mereka, supaya dalam pewartaannya mereka setia. Maka tradisi suci bukan tradisi manusia yang hanya merupakan adat istiadat. Nah, adat kebiasaan.
Dalam hal ini, seluruh adat kebiasaan manusia, ia hanya mengecam adat kebiasaan yang bertentangan dengan. Sekali lagi, dalam hal ini perlu kita ketahui bahwa Yesus tidak pernah mengecam adat istiadat kebiasaan manusia. Ia hanya mengecam seluruh adat kebiasaan yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Dapat kita lihat dalam Markus 7 ayat 8. Nah, selanjutnya, tradisi suci dan kitab suci itu tidak akan pernah bertentangan. Pengajaran para rasul seperti Allah Tritunggal, api penyucian, keperawanan Bunda Maria telah sangat jelas diajarkan melalui tradisi dan tidak bertentangan dengan kitab suci. Meskipun hal-hal itu tidak disebutkan secara eksplisit, secara nyata di dalam kitab suci. Tetapi kitab suci sendiri mengajarkan agar kita memegang teguh tradisi yang disampaikan kepada kita secara tertulis ataupun lisan. Bisa kita lihat di dalam atau kita baca dari 2 Tesalonika 2 ayat 15 atau 1 Korintus 2. Nah, sengaja di sana nanti boleh dilihat ya. Oke. Lalu yang kedua itu kitab suci atau Alkitab. Nah, di sini ada ditulis, ada gambar di situ ya. Kita perhatikan. Nah, Holy Bible ditulis. Itu bahasa Inggrisnya itu. Nah, kitab yang suci. Alkitab, Al-Kudus, kitab ya buku yang suci, kitab yang suci, atau kitab yang kudus. Nah, begitu kira-kira. Nah, kita lanjut saja. Allah memberitahukan rencana keselamatan kepada manusia itu melalui Injil. Injil ini diturunkan dengan 2 cara, yaitu secara lisan dan secara tertulis. Para rasul mewartakan secara lisan apa yang mereka terima dari Kristus, baik itu dari perbuatan Kristus ataupun dari percakapan dengan Kristus ataupun dari dorongan Roh Kudus. Para rasul dan tokoh-tokoh rasuli atas ilham Roh Kudus menuliskan amanat keselamatan tersebut untuk dijadikan buku. Hasil penulisan amanat Allah tersebutlah dikenal sebagai kitab suci. Dalam KGK 101 sampai 141, KGK itu adalah Katekismus Gereja Katolik. Dituliskan begini: Allah memberi inspirasi kepada manusia, yaitu para penulis suci yang terpilih, penulis suci yang dipilih untuk menuliskan kebenaran. Allah melalui Roh Kudusnya dengan menggunakan kemampuan dan kecakapan dinyatakan oleh para pengarang yang diilhami oleh Roh Kudus. Jadi, jelaslah bahwa kitab suci yang mencakup perjanjian lama dan perjanjian baru adalah tulisan yang diilhami oleh Allah sendiri. Dapat kita lihat dari 2 Timotius 3 ayat 16. Kitab-kitab tersebut mengajarkan kebenaran dengan teguh dan setia dan tidak mungkin keliru. Karena itu, Allah menghendaki agar kitab-kitab tersebut dicantumkan dalam kitab suci demi keselamatan kita. Ya. Lanjutkan. Mungkin ada orang Kristen yang berkata bahwa keselamatan mereka diperoleh melalui kitab suci saja. Namun, kenyataannya hal itu tidak pernah diajarkan oleh kitab suci. Malah yang ada sebaliknya, bahwa kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Silakan kita baca nanti di 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Sebab ada kemungkinan itu diartikan keliru. Juga kita lihat dari 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Kita lihat nanti ya. Gereja pada abad-abad awal juga tidak menerapkan teori ini. Teori hanya kitab suci, ingat, teori hanya kitab suci atau sola scriptura ini adalah salah satu inti dari pengajaran zaman reformasi.
yaitu kira-kira pada tahun 1500-an, yang jika kita teliti malah tidak berdasar pada kitab suci. Nah, itu dia. Pada kenyataannya, kitab suci tidak dapat diinterpretasikan, diartikan sendiri, atau dimasukkan ke dalam diri sendiri, sendiri-sendiri, karena dapat menghasilkan atau melahirkan pengertian yang berbeda-beda. Sejarah membuktikan hal ini, di mana dalam setiap tahun timbul berbagai gereja baru yang sama-sama mengklaim sola scriptura, hanya tulisan suci. Sola scriptura, hanya scriptura itu tulisan, scriptura jadi tulisan suci itu. Jadi sola scriptura hanya yang tulisan suci, berarti kitab suci itu maksudnya. Dan mereka mengklaim mereka itu adalah mengajarkan ajaran yang sola scriptura, yang katanya sama-sama mendapat ilham dari Roh Kudus. Ini adalah suatu kenyataan yang memprihatinkan, karena menunjukkan bahwa pengertian mereka tentang kitab suci itu berbeda-beda. Ini dengan ini dengan ini dengan itu, semua berbeda. Nah, kita harus mengimani bahwa Roh Kudus tidak mungkin menjadi penyebab perpecahan. Sekali lagi, Roh Kudus tidak akan pernah menjadi penyebab perpecahan. Dapat kita lihat dalam 1 Korintus 14 ayat 13. Dan Allah tidak mungkin menyebabkan pertentangan dalam hal iman. Itu harus kita pegang. Lalu yang ketiga, itu yang terakhir pembahasan kita dari 3 sumber iman. Yang pertama tadi tradisi, yang kedua itu kitab suci, lalu yang ketiga ini magisterium. Nah, gambar di sini kira-kira inilah gambarnya, walaupun dalam bahasa Indonesia sudah berbeda nanti gambarnya, bukunya, gambar bukunya. Nah, sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu bahwa magisterium berasal dari kata magister dalam bahasa Latin, yang artinya itu adalah pengajar atau mengajar. Jadi magister, saya ini sebut magister karena mengajar. Jadi magisterium itu adalah pengajaran. Ya, magisterium. Oke, kita lanjut. Oke, para penerus rasul yang mendapat wewenang mengajar dari para rasul, ini disebut sebagai magisterium. Sekali lagi, mereka atau para penerus para rasul itu mendapat wewenang mengajar, dan mereka inilah yang disebut magisterium. Dalam Katekismus Gereja Katolik 85 sampai 87 dan juga 888 sampai 892 dikatakan begini. Nah, dari kira-kira tulisannya, dari uraian di atas, dari semua uraian yang ada sebelum Katekismus itu, nomor-nomor sebelumnya, kita mengetahui pentingnya peran magisterium yang bertugas untuk menafsirkan secara otentik, secara baik, secara benar sabda Allah yang tertulis dan yang diturunkan itu, yang kewibawaannya dilaksanakan dalam nama Yesus Kristus. Magisterium ini tidak berada di atas sabda Allah. Sekali lagi, magisterium tidak di atas sabda Allah, melainkan melayani sabda Allah, supaya dapat diturunkan sesuai dengan yang seharusnya. Dan dengan demikian, oleh kuasa Roh Kudus, magisterium yang terdiri dari Bapak Paus dan para uskup pembantunya, yang dalam kesatuannya dengan Bapak Paus, maksudnya dalam satu kelompok, Paus dan para uskup itu ya, menjaga dan melindungi sabda Allah itu dari penafsiran yang salah. Kita perlu mengingat bahwa gereja
sudah ada terlebih dahulu sebelum keberadaan kitab-kitab Perjanjian Baru. Para pengarang atau penulis kitab suci, penulis suci dari kitab-kitab tersebut adalah anggota gereja yang diilhami oleh Tuhan. Yang diilhami oleh Tuhan, dan magisterium dibimbing oleh Roh Kudus, diberi kuasa untuk menginterpretasikan, untuk menjelaskan, untuk merealisasikan kedua kitab perjanjian tersebut, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jelaslah bahwa magisterium sangat diperlukan untuk memahami seluruh isi kitab suci. Karunia mengajar yang infallibility, itu kuasa mengajar yang tidak pernah salah, yang dalam kesatuannya. Tapi sebagai manusia, seorang uskup, Bapak Paus bisa salah, tetapi dalam kesatuan mereka itu tak pernah salah untuk menentukan ajaran yang baik untuk diikuti oleh gereja. Itu diberikan kepada magisterium, kuasa infallibility atau kuasa infallibilitas yang tidak mungkin sesat. Nah, itu diberikan kepada mereka saat mereka saat mereka mengajarkan secara resmi suatu ajaran. Tentang apa? Ajaran-ajaran gereja. Mereka tidak pernah salah kalau mereka mengajarkan tentang itu, apalagi tentang moral, pasti tidak salah. Karunia ini adalah pemenuhan janji Kristus untuk mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk memimpin para rasul dan para penerus mereka kepada seluruh kebenaran. Dapat kita lihat dalam Injil Yohanes 16 ayat 12 sampai 13. Silakan dibaca. Nah, sekarang kita lihat hubungan tradisi dan kitab suci. Alkitab atau kitab suci adalah bagian dari tradisi. Karena itu, tradisi adalah konteks dari kitab suci atau Alkitab. Maka untuk memahami Alkitab diperlukan terang tradisi. Memahami Alkitab di luar tradisi berarti memahami Alkitab atau kitab suci di luar konteks. Nah, sekarang hubungan magisterium dengan kitab suci. Magisterium adalah pembentuk, penyusun, dan pemelihara kitab suci atau Alkitab. Dan Alkitab adalah bagian dari ajaran magisterium. Misalnya, magisterium gereja lah yang mengajarkan bahwa surat Yakobus adalah bagian dari Alkitab atau kitab suci, dan mengajarkan bahwa surat Barnabas bukanlah bagian dari Alkitab. Itu magisterium yang menentukan itu. Sementara Alkitab sendiri tidak pernah menyusun dirinya sendiri. Nah, sekali lagi, sementara kitab suci atau Alkitab tidak menyusun diri sendiri, artinya tidak jatuh dari langit, tidak. Dan kitab suci tidak langsung jadi, inilah bagian perjanjian lama, inilah perjanjian baru. Atau kitab suci mengatakan, ini bukan bagian dari kitab suci, bukan. Nah, kitab suci tidak menentukan. Yang menentukan itu adalah magisterium, di mana mereka memiliki kuasa infallibilitas, kuasa tidak pernah sesat, tidak akan sesat dalam satu kesatuan. Tapi kalau sebagai pribadi tetap bisa salah. Oke, kita lanjutkan lagi. Jika tidak mempercayai magisterium gereja, berarti kita boleh untuk tidak percaya pada Alkitab yang disusun oleh magisterium. Sekali lagi, jika tidak mempercayai magisterium gereja, berarti kita boleh untuk tidak percaya pada Alkitab yang disusun oleh magisterium. Karena Alkitab yang kita gunakan adalah susunan atau disusun oleh mereka-mereka yang tergabung dalam magisterium, pengajar gereja, kuasa mengajar gereja. Nah, sebaliknya, jika kita percaya pada magisterium, maka itu berarti kita pasti percaya pada kitab suci atau Alkitab yang disusun olehnya. Dan itu artinya kita perlu memahami Alkitab atau kitab suci dari kacamata penyusunnya. Nah, sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini,
Gereja sebagai tonggak kebenaran terdiri dari 3 unsur, yaitu tradisi atau tradisi suci yang saya sebutkan di awal tadi, kitab suci, dan magisterium gereja. Untuk memberitahukan rencana keselamatannya, Allah berbicara pada gerejanya melalui kitab suci, tradisi, dan magisterium. Rasul Paulus sendiri berkata bahwa gereja adalah jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang, dan dasar kebenaran. Dalam 1 Timotius 3 ayat 15. Nah, kita lanjutkan lagi. Di dalam gereja, wahyu Allah dinyatakan dalam kitab suci dan tradisi suci. Karena kitab suci dan tradisi suci berasal dari Allah, kita harus menerima dan menghormati keduanya dengan hormat yang sama. Jika kita membaca kitab suci, terutama di dalam hal iman dan moral, kita harus menempatkan pemahaman magisterium gereja di atas pemahaman pribadi masing-masing. Karena kepada mereka lah telah dipercayakan tugas mengartikan wahyu Allah dengan baik. Namun, hal ini jangan sampai mengurangi semangat kita untuk membaca kitab suci. Itu salah. Semangat kita untuk membaca kitab suci tetap harus kita bangun, kapanpun dan dimanapun. Jadi, sebagai tonggak kebenaran, gereja memiliki 3 unsur, yaitu kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Ketiganya merupakan pemenuhan janji Allah yang selalu mendampingi gereja sampai kepada seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 12-13. Yang senantiasa bertahan sampai akhir zaman. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat kita masukkan ke dalam pikiran kita dan kemudian dapat kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, tak henti-hentinya kami bersyukur padamu ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu kepada kami dari awal pembelajaran kami tadi hingga kami dapat mengakhirinya pada saat ini. Semoga pembelajaran ini ya Tuhan sungguh-sungguh berguna bagi kami, sungguh-sungguh dapat kami masukkan ke dalam hati kami, dan kemudian dapat kami jalankan di dalam kehidupan kami nantinya sehari-hari. Bantulah kami ya Tuhan, agar kami memahami sumber iman di dalam gereja Katolik, dan kemudian itu menjadi pedoman hidup kami untuk menjalankan kehidupan kami di dalam masyarakat maupun di dalam keluarga. Kami sampaikan permohonan ini kepadamu ya Tuhan, dengan perangkat Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom dan salam sehat untuk